Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Marul Alhamdi dengan NIM 1204045. Di sini saya akan mensimulasikan sebuah topologi jaringan sesuai dengan arahan yang ada sebagai tugas kuis dengan petunjuk soal sebagai berikut. Yang pertama, daftarkan akun email untuk setiap user menggunakan domain @itera.cid. Lakukan pengujian dengan cara melakukan pengiriman email pada masing-masing user. Setiap user minimal melakukan pengiriman ke dua user yang berbeda. Nah, maka dari itu di sini saya akan melakukannya tanpa panjang lebar. Di sini saya akan langsung ke Cisco-nya. Oke, baik. Pertama kita singkirkan terlebih dahulu ininya. Pindahkan. Oke, baik. Di sini saya sudah membuat ini bagian-bagian atau alat-alat yang telah ingin digunakan agar mempersingkat waktu. Nah, di sini saya akan mencoba menyambung satu persatu. Pada bagian daerah server kita menggunakan kabel straight untuk setiap server. Di sini ada 4 server yang nantinya akan digunakan sebagai web server, DNS server, mail server, serta DHCP server. Nah, di sini ada sebuah switch, di sini ada router 0.0 sebagai upstream, setelah itu 0.1 sebagai downstream atau ke user. Nah, untuk menghubungkannya dengan kabel strike semua terlebih dahulu, di sini masih menggunakan kabel strike. Sini bagiannya dari ini ke sini. Nah, di sini user yang laptop ini menggunakan wireless dengan menggunakan access point. Nah, untuk pada bagian sini menggunakan kabel cross. Cross lagi pada tiap core server dari switch ini. Nah, di sini ada cell tower ada 4. Nah, dari server ke cell tower sendiri menggunakan kabel koaksial karena di sini portnya juga port koaksial. Satu core server mengkonekkan 2 cell tower. Nah, jika sudah connect, ini pengkabelannya sudah sesuai dengan arahan yang ada. Nah, di sini kita akan mulai menyetingnya satu persatu. Nah, kenapa ini mengkonek sembarang arah? Karena ini belum ada yang mengatur terkait hal tersebut. Nanti kita akan setting agar tidak seperti ini. Nah, baik, langsung saja kita ke penomoran IP-nya sesuai dengan arahan yang ada. Di sini adalah web server dengan IP nanti saja belakangan itu. Di sini ada DNS server, di sini ada mail server, dan di sini ada DHCP server. Nah, DHCP server sendiri berguna untuk DHCP configuration di user yang sebelah sini dan sebelah sini. Oke, baik, langsung saja untuk penomoran IP-nya di upstream itu dia menggunakan 8.0.0.2. Ini yang menuju ke server dan yang menuju ke user adalah 10.0.0.1. Nah, untuk web server sendiri menggunakan IP
8.8.10, terus DNS server adalah 8.8.8, mirip dengan IP Google, dan di mail server sendiri 8.8.8.11, dan di HCP 8.8.8.12. Oke, kita rapihkan biar tidak acak-acakan, biar lebih mudah juga untuk melihatnya nanti. Oke, baik, kita letakkan sesuai dengan letaknya masing-masing. Nah, di sini kita akan menambahin user terlebih dahulu. Di sini ada namanya Joe saja. Di sini G. Di sini L. Di sini Al. Di sini Dul. Di sini Pras. Oke. Untuk servernya kita buat saja di sini MSC31. Di sini kita buat MSC32. Nah, untuk setiap selnya kita namakan aja Tower 31. Di sini Tower 32, 3 saja biar sesuai dengan konsep sel-sel yang ada di jaringan seluler. Sini Tower 2. Di sini ada Tower 3. Oke, lanjut saja. Di sini sudah dinamakan semuanya. Ini namanya WiFi saja. Oke, baik. Pertama-tama kita mungkin setting di daerah DNS-nya dulu mungkin. DNS-nya kita config terlebih dahulu. Gateway-nya sesuaikan dengan IP upstream-nya 2. Sesuaikan DNS servernya 8.8.8. Setelah itu kita untuk IP servernya sendiri, karena ini server DNS berarti kita sesuaikan. Setelah itu kita service, kita klik DNS, kita masukkan Itera, salah, maksud saya Itera CID. Untuk mailnya ini ada 8.8.11 untuk mail. Kita daftarkan terlebih dahulu di sini. Untuk itu sudah benar kan tulisnya, www.tera.ac.id. Untuk web server 8.8.8.10 sudah sesuai, kita add. Terus itu kita on kan, kita keluar. Setelah itu kita setting dulu mungkin web servernya. Pertama samakan gateway-nya 80.002 dengan salah. Jangan sampai typo di bagian sini karena sangat berpengaruh nantinya. Di sini sesuaikan dengan IP web server 8.8.8.10. Subname masnya auto. Setelah itu kita ke service untuk mengatur tampilan yang akan ditampilkan oleh servernya nanti. Kita setting saja di sini sebagai
website era nih bos, jangan website Itera saja. Website Itera, setelah itu kita klik ke welcome to Cisco website Itera. Nah, setelah itu kita save. Setelah itu kita close, kita dari web terus ke mail, mungkin mail server. Nah, yang sama ininya gateway-nya sama kan 0.0.2, setelah itu 8.8.8. Terus internetnya sesuaikan dengan yang ada 8.11 sini. Nah, di service kita, karena ini mail server, kita setting bagian mailnya. Nah, untuk domainnya sesuai yang didaftarkan tadi, HCID. Udah, kita set. Nah, kita daftarkan sesuai nama user yang ada, Joe. Passwordnya 12 saja biar simple. Terus B 12, setelah itu L 12, A 12, 23 mah 12. Terus ada Dul 12, setelah itu Ras 12. Nah, kalau sudah kita close. Nah, setelah itu kita ke DHCP. Ini gateway-nya sesuaikan. Itu IP-nya sesuaikan. Nah, di bagian ini kita sesuaikan dengan IP yang ada pada 12. Setelah itu kita ke service. Setelah itu kita klik DHCP, kita on kan, terus kita save. Nah, kalau udah, setelah itu kita bakal setting router agar router ini tidak merah lagi ya guys. Nah, setelah itu kita masuk ke router, kita menu config ke sebelah kiri dulu yang kita setting, kita on kan, sesuaikan IP-nya 8.0.0.2 dengan subnet masknya auto. Setelah itu kita masukkan ini, kita on kan terlebih dahulu 10.0.0 ini koma 10.0.0.1 dengan subnet mask yang auto. Setelah itu kita rip, kita masukkan IP networknya dulu 2, kita add, kita masukkan yang downstream. Nah, kalau sudah kita maksud saya konfigurasi CLI, kita end terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke menu router, kita setting untuk men-setting terminal, configure terminal. Nah, setelah itu kita masukkan yang ingin kita configure, interface, karena kita ingin menyeting di bagian downstream atau di bagian user, kita menggunakan 0/1, karena kan kalau 0/0 itu dia menuju ke server. Nah, berarti kita interface pas Ethernet 0/1. Setelah itu kita lanjut, kita masukkan IP DHCP x maksudnya tidak mengikut sertakan 10.0.1, 10.0.0.0 berapa, 30 mungkin, 30 saja. Jadi IP ini tidak akan dipakai di bagian user, jadi kita IP yang tidak diperbolehkan. Salah di sini, excluded address. Kita ulang karena ini tidak bisa direvisi. Kita lihat terlebih dahulu. 10.0.0.30.
sesuai, yaitu IP DHCP full cell. Nah, setelah itu kita masukkan IP networknya 10.0.0.1, jangan lupa dengan subnet masknya 255.0.0.0. Setelah itu networknya lagi udah benar. Setelah itu default router dengan IP 10.0.1 yaitu DNS server dengan DNS server sesuai dengan IP yang kita daftarkan 8.8. Setelah itu kalau sudah kita exit, kita end. Oke. Next, di sini sudah hijau semua. Nah, kan ini yang terhubung, kita lihat apakah dia ada sesuai. Kalau kita buat IP DHCP, kita request dulu. Nah, sudah benar, berarti dia tidak tidak menggunakan IP dari 1 sampai 30, dia menggunakan 36. Oke, pertama kita setting access point terlebih dahulu. Kita ganti dengan WiFi 2 PSK 123 456 78. Setelah itu kita close, kita buka laptop ini, kita matikan karena laptopnya belum ada modul wifi. Kita masukkan, kita on kan kembali, terus kita menu desktop, kita lihat PC wireless, connect, refresh, kita tunggu wifi muncul. Namanya masih default, saya lupa menambahkannya, udah nggak apa-apa, tapi ini sama dengan password 123456778. Kita lihat IP-nya. Nah, IP-nya sudah DHCP auto. Oke, baik, setelah kita udah nyeting ini, kita setting bagian co-server. Pertama yang kita buat saja MSC PT31. Nah, untuk backbone-nya, karena di sini dia belum menggunakan ini, kita gunakan IP 8, kita save karena dia belum ada DNS-nya tadi. Setelah itu kita akan menuju ke sini, sama ini kita buat aja PT 32. Setelah itu kita ke backbone, karena di sini DNS-nya di sini udah terdeteksi 888. Udah, kita masukkan aja, nggak apa-apa. Paling di sini tadi yang belum di setting. Baik, kalau sudah, nah selanjutnya kita ngetes. Ini kita masukkan server. Ini kita buat aja. Ini tower. Tower 31. Buat saja, kita sesuaikan dengan yang lain juga. Config kita buat ini 3, jadi dia tidak auto connect lagi.
Ini tadi yang bikin bingung, namanya masih cell tower 0. Di sini udah ganti. Oh, udah sesuai tadi. Mungkin. Nah, untuk menyambungkan ini dengan cell tower yang ada, kita membutuhkan jaringan 3G atau 4G. Yang pertama kita ganti ininya menjadi satu karena kita ingin menghubungkan ke sini. Setelah itu ini karena dia tidak ada 4G, 3G-nya kita masukkan modulnya terlebih dahulu, kita on-kan kembali, kita config, itu kita masukkan tower 3. Setelah itu smartphone karena dia sudah ada modulnya, tidak perlu diubah sama sekali. Setelah itu tower 2. Setelah itu di bagian ini dia menggunakan tower 4. Benar, sudah sesuai semua. IP-nya juga sudah sesuai. Oke, langsung saja kita lanjutkan ke yang lainnya. Di sini kita akan setting agar bisa saling mengirimkan pesan email ke tiap pengguna user yang ada di sini Jo, GL, Al, Dul, Pras. Oke, kita pertama setting dari Jo dulu. Kita masukkan nama Jo, kita masukkan domainnya. Oke. Jadi saya berpikir takut nggak record, jadi saya lihat lagi untuk memastikan. 6.11 hijau, tadi passwordnya kita cuma 1-2 aja. Kita save, lakukan pengulangan pada setiap user. Oke. Tower 3 lagi, salah copy. Itera ac.id. Sini 88811. Kok itera ac.id? Oke. Sini save. Email karena ini L namanya, kita masukkan kamu bukan kurang kelihatan ya, benar. Al titik komanya itu sangat berpengaruh ya kalau misalnya ada titik komanya sudah jelas, karena dalam proses hari kalau kita salah menuliskan email dia tidak akan masuk ke email yang kita tuju. Smartphone kita masuk desktop, ke email kita karena namanya dul 12. Oke. Kalau dirasa semuanya sudah,
kita akan menjalankan sesuai dengan petunjuk soal. Sudah juga kita daftarkan semua user ini dengan domain iterasi ID. Setelah itu kita akan melakukan pengiriman email kepada masing-masing user. Setiap user minimal melakukan pengiriman ke 2 user yang berbeda. Oke, kita coba dulu. Kita compose. Nah, kita akan mengirim ke L dan Al. Untuk 2 user L, ACID L. Salam kenal ya. Send. Nah, sekali dua dulu aja. Kalau misalnya salah berarti kita memperbaikinya sekaligus. Al, hai Al, hai Al. Salam kenal ya. Udah sukses dua-duanya. Kita cek smartphone-nya L dan Al dan PC-nya Al. Ya, resave. Nah, di sini sudah ada hai L. Berarti fungsi PC Joe, fungsi dari pengiriman email laptop Joe sudah sesuai. Nah, di sini udah bisa dua-duanya. Kita coba laptop G. G kita kirim ke Dul dan Pras. Dul, ID, hai Dul. Salam kenal ya. Nah, ini ke Pras. Kita tulis hai Pras. Kirim salam kenal ya. Oke, kita cek di smartphone-nya Dul dengan tabletnya Pras. Resave. Nah, di sini udah ada hai Dul dari G. Nah, kita lihat di bagian Pras, kita lihat emailnya. Hai Pras sudah ada dari G. Setelah itu kita coba smartphone-nya L, kita kirim, ke traffic generator, kita kirim ke Jo aja Jo. Kita kirim ke Jo dan G. Jo, cara ini. Hai Jo. Sama. Satu lagi kita kirim ke G. Biar G. Kirim, kita lihat di Jo dan G ada email yang masuk. Dari L sudah ada di laptopnya G. Cari save udah ada dari L. Kita coba PCL. Kita kirim ke G dan Pras. Kita agak hilang sedikit. G, hai G. Salam kenal ya. Nah, satunya kita kirim ke Pras. Hai Pras, salam kenal ya. Kalau sudah sukses dua-duanya, kita lihat dari laptopnya G. Lihat email, resave. Nah, sudah ada di sini hai G dari Al. Jam 12.31. Nah, kita lihat di tabelnya Pras. Lihat receive. Oh, sudah ada hai Pras. Oke, kalau gitu kita L sudah, Dul kita tes. Kita kirim ke Dul dan Pras aja. Dul. Hai Dul. Oke, dari Dul di sini Pras aja.
Oke, kalau udah sesuai kita lihat di Dul dan Pras email. Dul kirim ke Dul, kocak juga. Nih terjadi kesalahan, kita kirim lagi aja. Kita kirim ke L. Cek di L. Tadi masa Dul ngirim pesan ke Dul. Lihat, nah ini udah ada dari Dul. Hai L. Lihat di Pras apakah masuk pesan dari Dul. Oke, masuk. Nah, kita sekarang cek yang punya Pras. Kompos tuh siapa ya? Itu aja yang paling atas. Misalkan ya, makin singkat. Terus tuh kita kompos lagi ke Al aja. Misalkan ya. Oke, baik, kita lihat di Jo dan Al karena situ sudah sukses. Email, apakah ada email dari Pras? Sudah ada di Al. Oh ini email. Oh, dari Pras sudah ada. Oke, baik. Berarti fungsi untuk kedua 7 soal itu sudah benar. Tapi karena di sini ada web servernya juga, masih kita tidak buka web servernya, berarti kita coba di setiap user ini membuka web server yang telah dicoba tadi, www.itera.ac.id. Bermasalah kah? Oh, enggak. Benar, agak sedikit lag mungkin dari server sini ke server situ. Nah, di sini sudah ada tulisan welcome to website Itera. Dari laptopnya Jo sudah berhasil. Dan coba dari laptopnya G. Kita coba web browsernya. www.itera.ac.id. Biar lebih mudah nanti selanjutnya. Nah, lebih cepetan laptop G. Mungkin laptop gaming. Terus kita coba di laptop smartphone L. Apakah L pakai iPhone atau pakai hostname resolved? Nah, yang bermasalah tah, gini www.itera.id bos, gini. Nah, nggak bisa. Smartphone L masih bermasalah nih. Ada yang salah. Tadi kita coba di G dan ini tidak ada bermasalah. Coba lagi. Ada permasalahan. Coba kita request lagi. DCP file API is being used. Ada problem. Di bagian sini DCP-nya sudah ada dimasukin backbone-nya.
Oke, baik. 888888. Tadi IP-nya sebelumnya sudah benar. Gak ada problem. Tuh, 76. Kan store IP address-nya dari ini. DNS-nya udah kita sesuaiin. Coba kita lihat tower apakah ke server sebelah kanan, sebelah kiri saja atau sebelah kanan juga ikut bermasalah. Kita lihat. Oh iya, berarti sebelah kiri ini ada problemnya. DCP udah benar. Nah, di sini backbone-nya sesuai. Backbone settingnya, apakah di sini backbone settingnya berbeda? Sesuai di sini masih 10034. Tapi kenapa pas pembagian dia menjadi seperti itu? Karena dia DNS servernya belum terbaca. Kita matikan dulu dan kembali. Takutnya problem dari sananya. Kita config. Nah, ini default gateway-nya sudah sesuai 10.00.1. Tinggal memasukkan IP DHCP-nya belum keluar. Masih orange nya. Masih orange, kita tunggu. Service. Kita maksimalin 50 aja. Berapa itu kita setting maksimal 50 orang yang bisa join. Nah, di sini baru kedetek apakah sesuai. Lihat L, APL, kita klik config IP. DHCP file masih, tapi kita setting kembali. Sebentar. Secara langsung harusnya tidak ada problem, tapi ini MSC31 nya sudah sesuai, udah balik lagi, backbone-nya kedeteksi 8888. Itu mungkin ini wireless. Coba kita cek DHCP ini. Coba DHCP. Nah, ini request successful. Dia mengikuti IP DHCP yang ada di sini.
yang ada di backbone. Mana backbone tadi kita ini tidak bisa diubah. Maksimal user 51. Benar. Ini ada DHCP juga. Coba kita tes lagi. Oke. Web browser www.litera.ac.id. Masih sama? Oh, sudah bisa. Nah, di sini kita tes juga. Kita coba kembali, kita coba www.litera.ac.id. Oke, baik. Berarti pada penjelasan video ini sudah sesuai dengan arahan yang ada juga. Di sini DHCP configuration semua, nggak ada yang static IP-nya. Di sini juga DHCP configuration. Di sini servernya. Di sini ada 4 server web, DNS, mail, dan DHCP. Sudah sesuai dengan klasifikasi kuis yang disuruh sesuai dengan petunjuk soal. Nah, ini kan, jika ingin menambah user atau mungkin menambah orang lain untuk join atau ini misalnya kita ingin menambah satu di daerah sini, kita pakai smartphone aja yang biar lebih mudah dikit. Nggak usah smartphone. Nah, kita pakai laptop deh. Laptop kita masukin, kita matiin dulu, kita buang, kita masukin modem 3G. Kita kasih nama ini jack gitu, jack. Kita untuk percobaan. Nah, kita harus menambahkan karena kita kan jack ini belum ditambahkan sebelumnya. Jadi kita harus menambahkan sebelum kita mau masuk. Nih, jack 12. Nah, ini contoh saja ya. Nah, ini jika kita ingin connect ke cell tower, berarti kita menggunakan desktop. Oh, belum di on kan. Terus desktop, terus PC wireless. Config 3G cell. Kita masukkan cell tower 4 mungkin. Cell tower 4. Masukkan proses dan provider yang ininya. Kita masukkan apakah terconnect dan apakah IP-nya juga DHCP. Nah, ini kan tidak perlu setting, IP sudah DHCP. Udah. Oke, baik, langsung saja kita coba tes ke emailnya. Cek litera sesuaikan dengan email server. Sesuaikan dengan yang didaftarkan tadi. Nah, kita tes saja ini ke draw. Saya anak baru nih. Oke, sudah sukses. Apakah Jo bisa melihat? Oke, kita reply, coba pesannya Jo. Orang mana emang? Nah, dosen sukses, apakah masuk ke ini Jack, emailnya Jack. Nah, orang mana emang? Nah, kalau di mau reply lagi, misal Bogor nih.
Nah, berarti dalam kasus ini sudah sukses semuanya, sudah sesuai dengan arahan juga. Mungkin sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.